warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya selalu harap dalam keadaan baik ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung, dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mendukung saya selama ini berupa subscribe, like, dan komentar baiknya. Oke, video kali ini saya ingin sharing cara saya menangani kondisi anggrek bulan dengan daun lemas, layu, dan kisut seperti ini ya. Bahkan ada beberapa daunnya yang mulai menguning. Nah sahabat, anggrek ini baru saya terima dari teman saya. Dia merasa putus asa ya dalam merawat anggrek karena beberapa kali mencoba merawat anggrek katanya gagal, dan salah satunya dengan yang ini. Padahal ketika dia baru mendapatkan anggrek ini kondisinya bagus ya, daunnya segar. Tapi setelah 2 bulan dia mencoba merawatnya, kondisinya memburuk ya, daunnya kisut, lemas, dan menguning. Dia menyerah dan memberikannya ini kepada saya ya. Dan kebetulan juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari penonton video saya sebelumnya tentang cara menangani kondisi anggrek yang sama seperti ini ya. Dan di sini kita bisa mempelajari dari anggrek ini memang ada beberapa hal penyebab daun anggrek layu ya, lemas, dan kisut serta menguning ini. Dan salah satu penyebabnya adalah seperti anggrek ini, kalau dilihat sepintas saja sahabat sudah bisa menebaknya ya, anggrek ini dehidrasi. Nah, tetapi di sini kita akan mengamati kenapa anggrek ini dehidrasi padahal mungkin kita sudah menyiramnya ya atau sudah merawatnya. Nah, kalau menurut saya di sini kalau kita lihat potnya ini sudah bagus ya, banyak lubangnya sehingga akar anggrek ini mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Dan yang kedua, media anggreknya ya. Di sini media anggreknya menggunakan arang. Arang kayu ini memang biasa digunakan untuk media tanam anggrek ya. Media ini memang mempunyai kemampuan mengikat air yang cukup baik ya, namun dibandingkan dengan media sabut kelapa, kemampuan mengikat airnya ini masih kalah ya. Dan media arang kayu ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah ditumbuhi cendawan dan bakteri, sehingga penggunaan arang kayu sebagai media tanam lebih aman ya untuk anggrek ya dari kebusukan akar yang disebabkan jamur dan bakteri. Nah, tetapi kelemahannya adalah arang kayu ini miskin unsur hara ya, dan daya ikat airnya yang kurang, jadi kurang mampu untuk menjaga kelembaban anggrek ya. Dan menurut saya hanya arang kayu untuk media tanam anggrek bulan itu kurang bagus, karena anggrek bulan adalah anggrek yang membutuhkan kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan anggrek jenis lainnya. Nah, kalau untuk anggrek dendro dan ketelia hanya arang kayu itu oke-oke aja ya. Tapi untuk anggrek bulan, kalau kita hanya menggunakan arang kayu sebagai media tanam, kita harus rajin menyiramnya. Mungkin sehari tidak boleh kurang dari 2 kali penyiraman, dan lingkungan untuk penempatannya pun harus bersuhu dingin dan teduh ya, serta kelembabannya yang cukup. Jika tidak ya seperti inilah jadinya anggrek ini dehidrasi dan akarnya pun terlihat kecil-kecil atau kurus. Nah, saya sendiri kalau media tanam untuk anggrek bulan menggunakan arang kayu ini sebagai tambahan saja ya. Saya lebih suka menggunakan moss, dan jadi favorit saya kalau untuk anggrek bulan. Nah, saya tambahkan arang kayu supaya menjaga agar media mossnya ini tidak terlalu basah ya, jadi hanya buat penyeimbang saja. Nah, mungkin ada pertanyaan juga ya, bagaimana kalau kita sudah menggunakan media moss tetapi anggrek bulannya ini daunnya layu dan kisut serta menguning. Nah, ini mungkin penyebabnya adalah ada akar yang busuk ya. Dan kalau akarnya ini tidak busuk, bisa jadi suhu lingkungan sekitarnya terlalu panas. Jadi tetap saja kalau suhu sekitar itu terlalu panas, meskipun kita sudah memberikan media moss, anggrek bulan itu tetap saja tidak tahan ya. Sekalipun kita memberikan atau menanamnya dengan di WCO, tapi setidaknya lebih baik ya daripada hanya menggunakan media arang saja. Nah, jadi penanganannya gimana ya, kita sebaiknya memindahkan saja anggrek bulan kita ke tempat yang lebih teduh. Nah, oke sahabat, di sini saya langsung saja ya, bagaimana kalau saya menangani anggrek yang kondisinya dehidrasi seperti ini ya. Tapi di sini kita lihat ini anggreknya tidak ada yang busuk ya. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah merendamnya
merendam anggrek dengan pot-potnya. Dimasukkan saja ya seperti ini selama semalaman supaya airnya ini benar-benar meresap ke seluruh bagian anggreknya. Bahkan kalau medianya ini moss. Nah, tetapi ini untuk kondisi akar yang tidak ada masalah busuk ya. Kalau misalnya ada akar yang busuk, sebaiknya kita buang dulu akarnya yang busuk, atau seperti yang pernah saya share ya, atau saya tunjukkan di video sebelumnya tentang cara merawat anggrek bulan dengan busuk akar. Nah, tetapi kalau tidak ada, kita langsung saja rendam seperti ini, dan idealnya ini airnya kita tambahkan vitamin B1 ya. Tapi di sini kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa ya. Di sini saya hanya memberikan contoh saja ya. Nah, ini karena medianya arang, jadi anggreknya ini susah untuk terbenam. Nah, oke sahabat, ini hanya ini saja, ini contoh saja. Dan kalau seumpama sudah kita rendam selama semalam, kita angin-anginkan dulu sebentar ya, jadi supaya sedikit tiris ya, tidak terlalu basah. Nah, untuk anggrek yang ini saya tidak akan mengganti medianya, tetapi saya hanya akan menambahkan media moss ya. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk anggrek bulan ini menurut saya lebih merasa cocok dengan menggunakan media moss. Nah, oke sahabat, untuk yang ini saya rasa sudah cukup ya. Ini biasanya anggrek-anggrek yang saya perlakukan seperti ini dalam 1 bulan, daun-daunnya ini udah mulai segar lagi. Ya, karena ini akar-akarnya tidak rusak ya, hanya dehidrasi saja. Dan kita simpan saja di tempat yang teduh. Nah, oke sahabat, untuk cara lain menangani daun anggrek yang layu, kisut dan menguning ya, yang disebabkan oleh akar busuk dan rusak, yang kita buang akar-akar busuknya, bisa juga dengan cara di WCO ya, atau menanam anggrek dengan menggunakan media air. Nah, di sini saya juga sekalian ingin update perkembangan anggrek bulan yang saya tanam dengan cara WCO ya, seperti pada video saya sebelumnya. Nah, ini sekarang akar-akarnya sudah mulai memanjang dan daunnya pun sudah ada pucuknya ya, atau daun barunya. Nah, ini dia, ini daun barunya ya, sudah mulai membesar. Ini lebih segar,
terlihat ya. Nah ini juga salah satu cara ya supaya anggrek bulan yang daunnya layu kisut ini terselamatkan. Dan ada pertanyaan dari penonton video saya sebelumnya, gimana kalau cara menanam dengan WCO ini ya, digunakan untuk anggrek yang kondisi akarnya bagus ya, atau pada awalnya akarnya itu biasa saja atau dalam kondisi sehat. Dan itu bisa aja ya. Caranya dengan membuang dulu seluruh media awalnya, kemudian kita cuci bersih, dan kalau sudah bersih kita angin-anginkan dulu kurang lebih 2-3 hari ya. Dan kemudian kita bisa simpan di dalam wadah atau plastik atau kaca dan beri sedikit air, tapi jangan banyak ya. Jangan sampai merendam seluruh akarnya ya. Kita perlahan saja membiarkan akarnya ini beradaptasi terlebih dahulu dengan cara hanya sedikit saja bagian akar yang direndam air. Nah, sehingga kegagalan dengan menanam anggrek dengan cara atau dengan media air pun ya atau WCO menjadi minimal, dan akar-akar yang pada awalnya sudah ada ini tidak busuk. Nah, oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya tentang video tentang cara mengatasi daun yang layu, kisut ya dan menguning. Semoga ini bermanfaat ya, terutama bagi para pecinta anggrek pemula ya yang baru memulai ingin merawat anggrek ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.